Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Wulandari dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah Sistem Multimedia, bab kompresi video. Di sini saya akan membahas poin-poin penting dari bab kompresi video. Yang pertama ada definisi kompresi video, yang kedua tujuan kompresi video, jenis kompresi data, macam-macam format video, evolusi atau perkembangan MPEG, dimensi video, redundansi pada video, tipe-tipe frame, teknik video coding, video stream, data hierarki. Yang pertama, ada definisi kompresi video. Kompresi itu sendiri adalah metode representasi data atau informasi ke dalam ukuran yang lebih kecil, sehingga dapat memperkecil penggunaan memori penyimpanan, dapat mempercepat waktu transmisi. Sedangkan video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Jadi, bisa dikatakan kompresi video itu sendiri adalah metode representasi video ke dalam ukuran yang lebih kecil, agar mempercepat waktu transmisi dan memperkecil penggunaan memori penyimpanan. Nah, selanjutnya ada tujuan kompresi video. Tujuan kompresi video itu sendiri adalah antara lain satu, untuk mengurangi kapasitas data ruang penyimpanan memori, yang kedua mempercepat pengiriman data dan waktu transmisi, yang ketiga meminimisasi bitrate dalam penyajian digital sinyal video, yang keempat memelihara tingkat kualitas sinyal yang dikehendaki, kelima memperkecil kebutuhan bandwidth, dan yang terakhir meminimalkan kompleksitas kodek atau coder dan decoder, penyandi dan pengurai. Nah, jenis kompresi data. Dalam mengkompresi data, baik audio maupun video, terdapat dua jenis kompresi, yaitu yang pertama adalah lossy compression. Apa sih lossy compression itu? Lossy compression adalah data hasil dekompresi tidak sama dengan data sebelum kompresi, namun sudah cukup untuk digunakan. Contohnya MPEG. Nah, yang kedua adalah lossless compression. Lossless compression itu adalah data hasil kompresi dapat didekompres lagi dan hasilnya tepat sama seperti data sebelum proses kompresi. Contoh aplikasi yang digunakan adalah zip, rar, gzip, 7zip. Sedangkan contoh filenya adalah PNG dan GIF, dan lain-lain. Nah, apa sih perbedaannya lossy compression dan lossless compression itu sendiri? Metode lossy menghasilkan file kompresi yang lebih kecil dibandingkan dengan metode lossless. Dan metode lossy sering digunakan untuk mengkompresi suara, gambar, dan video. Sedangkan lossless itu untuk mengkompresi data yang diterima di tujuan dalam kondisi asli, seperti dokumen teks. Macam-macam format video. Beberapa contoh format file video yang dapat dijalankan melalui komputer maupun notebook yaitu ada 3IVX, ada ASF atau Advanced Streaming Format atau Advanced System Format, ada AVI, Audio Video Interleave, ada DIVX, ada MGPIG atau Motion GPIG, ada MPIG, ada OGM, Old Media File, QuickTime, VMV, Windows Media Video, dan masih banyak format video, file video lainnya. Nah, dimensi video. Video ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama, 2 dimensi spasial, horizontal dan vertikal. Yang kedua, memiliki 1 dimensi waktu.
Di dalam video tersebut, dua hal yang dapat dikompresi yaitu frame atau still image dan audionya. Redundansi pada video. Redundansi pada video ini ada dua. Yang pertama redundansi temporal, yang kedua ada redundansi spasial. Redundansi temporal itu sendiri biasa disebut interframe compression. Biasanya terjadi perubahan antar frame. Sedangkan redundansi spasial biasanya disebut intra-frame compression, warna dalam still image. Nah, redundansi temporal itu dilakukan dengan mengirimkan dan mengencode frame yang berubah saja. Sedangkan redundansi spasial dilakukan dengan mengambil keuntungan dari fakta mata manusia, tidak terlalu dapat membedakan warna dibandingkan brightness, sehingga image dalam video bisa dikompresi. Teknik ini sama dengan teknik kompresi Lucy Color Reduction pada image. Nah, seperti ini gambaran dari redundansi temporal dan redundansi spasial. Selanjutnya ada tipe-tipe frame. Ada 3 tipe frame. Yang pertama ada iframe atau intracode, yang kedua ada p-frame atau predictive code, yang ketiga ada b-frame atau bidirectional predictive code. Iframe dikodekan tanpa referensi ke frame lain. P-frame dikodekan dengan referensi ke referensi sebelumnya, baik I atau P, jadi bisa ke previous reference frame. Ukuran biasanya sekitar 1/3 dari frame I. B-frame atau bidirectional predictive code dikodekan dengan referensi ke frame referensi sebelumnya dan yang akan datang. Jadi bisa ke previous reference frame dan dapat ke next reference frame. Ukuran biasanya sekitar 1/6 dari frame I. Nah, teknik video coding. Teknik video coding yang pertama ada H261 dan H263. Teknik video coding ini merupakan standar video coding yang dibuat oleh CCITT atau Consultative Committee for International Telephone and Telegraph pada tahun 1988 sampai 1990. Dirancang untuk video conferencing, aplikasi video telepon menggunakan jaringan telepon ISDN, yang kecepatan bitrate-nya antara P kali 64 kbps. Nah, susunan frame H261 berurutan di mana tiap-tiap 3 buah iframe atau intraframe dibatasi dengan 1 buah p-frame interframe. Tipe frame gambar yang didukung adalah CCIR 601 CIF dan VCIF dengan chroma subsampling 4:2:0. Nah, teknik video coding ini mempunyai 2 tipe frame, yaitu intraframe, iframe itu, dan interframe atau p-frame. Biasanya iframe itu untuk mengakses banyak pixel, sedangkan p-frame itu sebagai pseudocode difference dari frame yang sebelumnya ke frame yang sesudahnya, di mana antar frame terhubung satu sama lain. Seperti ini interframe dan p-frame. Nah, ini adalah tahapan intraframe coding H261. Makro blok yang digunakan pada gambar asli adalah 16 x 16 pixel per blok, di mana Y ini adalah menggunakan 4 blok. Jadi seperti ini, dan CR ini menggunakan 1 blok, dan CB menggunakan 1 blok. Nah, yang ini tahapan interframe, gambaran tahapan interframe coding H261. Ini ada encoder. Nah, kontrol ini berfungsi untuk mengatur kecepatan bitrate. Jika buffernya penuh, maka bitrate akan dikurangi. Sedangkan memori ini digunakan sebagai tempat penyimpanan blok gambar yang telah direkonstruksi. Kemudian dikembangkan H263 untuk encoding video pada bitrate rendah. Tabel perbandingan format video seperti ini. Ini H261 dan H263.
Nah, yang kedua ini ada MPIG Audio Video. MPIG atau Moving Picture Expert Group dirancang pada tahun 1998 untuk standar audio video transmission. MPIG ini bertujuan membuat kualitas VHS pada VCD. Komponen pentingnya adalah ada audio, ada video, ada sistem pengontrol string video. Nah, permasalahan pada frame macroblock ini biasanya previous frame ada tiga. Ada previous frame, ada current frame, dan next frame. Nah, MPIG menambahkan frame dalam macroblock seperti pada H261 atau H263 yang bernama B-frame atau bidirectional frame, sehingga strukturnya seperti ini. Perbedaan MPIG dengan H261 ada dua. Yang pertama, mempunyai jarak yang lebih besar dibandingkan antara frame I dan frame P, sehingga diperlukan perluasan pada vektor motion yang digunakan. Yang kedua, vektor motion harus berukuran 1,5 kali piksel yang ada. Nah, evolusi perkembangan MPIG ada 4, MPIG 1, MPIG 2, MPIG 3, MPIG 4. MPIG 1 ini adalah standar untuk kompresi data video dan audio, ada 2 kanal audionya. Nah, di-approve November tahun 1991, memiliki VHS quality, dan lain-lain. Sedangkan MPIG 2 adalah biasanya digunakan dalam DVD dan TV digital. Dikembangkan untuk televisi numerik atau HDTV dengan kualitas tinggi. Nah, di-approve-nya juga tahun November, tapi tahunnya 1994. MPIG 3 ini untuk aplikasi HDTV dengan dimensi sekian, namun ditemukan bahwa sintaks MPIG 2 dan MPIG 2 bekerja dengan sangat baik untuk video tingkat HDTV, sehingga HDTV itu sendiri bagian dari MPIG 2. Nah, MPIG 4 standar yang ditujukan untuk kompresi data multimedia dan bentuk objek numerik, sehingga lebih memudahkan interaktif. Ini di-approve Oktober tahun 1998, memiliki scalable quality based on QuickTime file format, dan lain-lain. Nah, ini ada video stream data hierarki, ada sequential, GOP, picture, slice, microblock, macroblock. Nah, bagian yang pertama adalah video sequence, yaitu diawali dengan sequence header. GOP adalah sebuah header dan rangkaian satu gambar atau lebih. Dengan picture itu adalah primary coding unit dari video sequence. Slice adalah satu atau lebih macroblock. Sedangkan macroblock itu sendiri adalah basis coding untuk basic coding unit pada algoritma MPIG. Nah, blok coding unit terkecil pada algoritma MPIG. Blok adalah coding unit terkecil pada algoritma MPIG. Ini adalah contoh secara kompres video yang menggunakan laptop. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.